sendirian, Dia selalu menemani. Nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik, sebelum kita mendengarkan makanan rohani kita itu firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dengan sikap doa, angkat pujian ini. Kita lihat teman-teman, kita mendalah. Oke, apakah kedengaran suaraku, Tasya? Aman? Aman. Aman deh, aman. Oke, tadi mic-nya mati. Oke, baik. Kita persiapkan pribadi kita naikkan pujian ini, kita naikkan penyembahan ini. Kita katakan bahwa kita mengasihi Engkau Yesus.
renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Waktu dan tempat saya serahkan kepada pembicara. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai sharing kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Thank you Tuhan buat kesempatan malam hari ini, karena Engkau Tuhan, kami berada di tempat ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi karena suatu bukti nyata yang Tuhan boleh nyatakan di dalam hidup kami. Thank you buat setiap kami Tuhan yang selalu bersyukur akan Engkau Tuhan. Thank you, kami mau berdoa Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan yang boleh disampaikan Tuhan dapat menjadi rema, dapat menjadi kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke teman-teman, hai semuanya. Maaf banget aku tadi telah join, tapi gak mengurangi sukacita kita ya, untuk kita sama-sama dengar firman Tuhan sama-sama. Nah, aku mau sharing-sharing sama teman-teman. Sebenarnya ini bukan khotbah ya, teman-teman. Aku mau just sharing aja tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupku, yang aku beri tema kuat dalam Tuhan. Tahu nggak? Kalau teman-teman terlintas di pikiran teman-teman, pasti kuat di dalam Tuhan itu seperti apa ya? Pastinya harus ada dalam diri sendiri, dan harus ada di rancangannya Tuhan. Nah, oke, langsung aja kita mau baca di Filipi 4. Aku biar cepat aja aku bacain ayat 10 sampai 20. Filipi 4 ayat 10 sampai 20 dengan judul perikrop, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia,
Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena itu, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Wow. Amin ya teman-teman ya. Satu perikop yang tadi kita baca di Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Wow. Benar-benar bukti nyata banget ya di dalam Tuhan bahwa Tuhan tuh mau kita tuh dipakai sama Dia melalui caranya Tuhan, melalui apa yang Tuhan sudah kehendaki. Mungkin dalam segala hal pun kita nggak bisa, tapi rencana Tuhan kita nggak ada yang tahu. Itu yang terbaik pastinya. Tapi teman-teman boleh garis bawahi di ayat 13-nya ya. Nah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia-nya huruf besar berarti Tuhan, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi apapun yang terjadi, dalam keadaan apapun itu, dalam sesulit apapun itu yang kalian alami, yang kalian rasakan, kalian harus bilang terima kasih Tuhan. Karena Tuhan itu udah baik buat kita, Tuhan itu udah luar biasa buat kita semua. Bahkan di dalam hidup, pasti ada lika-likunya teman-teman kan. Pasti ada jalan yang satu mungkin yang jelek, dan juga yang satunya lagi yang bagus. Pasti kalian memilih kalau di dalam mengandalkan diri sendiri, pasti jalan yang nggak bagus kalian pilih. Tapi kalau kalian mengandalkan Tuhan, pasti kalian milihnya jalan yang lurus, yang bagus gitu. Supaya kita tuh bisa bisa satu sama Tuhan, bisa mengandalkan Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada gitu. Bicara kuat di dalam Tuhan itu harus dari mana sih? Ya, yang pertama harus dari diri sendiri. Kalau kita kuat dalam Tuhan gak dari diri sendiri, paksaan dari orang lain sama aja hasilnya nol atau bohong. Karena kalau kalian ya kuat di dalam Tuhan itu dari paksaan orang lain, maka hasilnya akan sia-sia. Semua akan sia-sia kalau dari paksaan orang lain. Tapi kalau dari hati kita, dari diri kita, dan melalui Tuhan Yesus, itu nggak akan sia-sia teman-teman. Ketika kita memilih untuk kembali ke jalan yang benar, maka itu semua udah benar-benar luar biasa banget teman-teman. Kita boleh hitung aja, berapa kali Tuhan udah berbuat baik sama kita. Pasti nggak kehitung kan teman-teman. Berbuat baik Tuhan tuh sama kita tuh nggak terhitung. Bahkan dia mengorbankan nyawanya buat kita semua. Pengorbanannya dia tuh, wow, nggak bisa terhitung dengan apapun. Kalau kita mau hitung juga nggak akan bisa. Karena kebaikan Tuhan itu luar biasa banget, banyak banget. Pasti teman-teman ngalamin mujizat Tuhan, ngalamin apa yang teman-teman alami, hal-hal positif pasti teman-teman alami. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Kalau teman-teman memilih untuk jalan yang salah, berarti teman-teman nggak cinta dong sama Tuhan. Nggak menghargai sebuah pengorbanan yang Tuhan sudah sediakan dong di dalam hidup teman-teman. Ya nggak? Pastinya teman-teman jawab di hati masing-masing iya. Karena aku aja masih belum sempurna. Kita semua ini gak ada yang sempurna, tapi disempurnakan sama Tuhan dengan luar biasa. Kurang baik apa lagi Tuhan kita ya kan? Nah, kuat di dalam Tuhan itu spesifik ya teman-teman. Bisa dalam materi, dalam kehidupan kita, bisa juga di dalam sekeliling hidup kita, kehidupan kita, sekitar lingkungan kita juga bisa kita mengalami Tuhan. Kita bisa kuat di dalam Tuhan itu fondasinya karena siapa? Karena Tuhan. Dan yang kedua karena sahabat terdekat kita. Dia tuh bisa menguatkan kita.
lewat Tuhan. Lewat caranya Tuhan tuh banyak banget, teman-teman. Nggak bisa dihitung. Caranya Tuhan tuh gimana sih proses kita? Kita nggak bisa hitung. Karena cara Tuhan memproses kita tuh berbeda-beda, teman-teman. Tinggal kita mau nggak sih? Ayo, level up lagi. Ayo, bangkit lagi sama Tuhan. Mau nggak sih? Seketika itu kan teman-teman bilang, ya udah aku nggak mau Tuhan. Buat apa gitu loh? Untuk apa aku berada di sini? Kalau aku masih kayak gini. Kalau aku masih dengan hati yang nggak baru, gitu kan? Kalau aku masih dengan hati yang lama, buat apa aku ada di tempat bersama dengan Tuhan? Tempat yang baik bersama dengan Tuhan tuh buat apa gitu? Coba deh kalian renungin. Seberapa sih besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kita ketika kita mulai jatuh dari Tuhan, mulai jatuh dari sebuah dosa, istilahnya ya, jatuh dari dosa ke lubang yang sama lagi. Seberapa cinta sih Tuhan sama kita semua? Boleh direnungin ya teman-teman, gak usah dijawab open mic, gak usah. Direnungin aja, seberapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kita, pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita itu kayak gimana. Proses yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita itu seperti apa. Kita harus tahu itu. Nah, nah kan aku udah bilang bahwa cara kita kuat di dalam Tuhan itu, yang pertama kan harus mulai dari diri sendiri. Yang kedua, harus ada komitmen. Kalau kita nggak ada komitmen, nggak ada pegang janji Tuhan, bullshit teman-teman, sama aja nggak ada artinya. Yes, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita nggak punya komitmen, nggak punya tujuan arah, berarti kita nggak mencintai Tuhan dengan tulus. Ya kan, harus kuat dalam Tuhan tuh harus punya komitmen. Selain dari diri sendiri punya komitmen, setelah itu, teman-teman, setelah punya komitmen, teman-teman harus setia dengan Tuhan. Ya kan? Setia dengan Tuhan, masih di ayat yang sama, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, ayat yang sama. Di poin yang ini, teman-teman harus benar-benar cinta sama Tuhan. Setia sama Tuhan, harus mengikuti proses-proses yang Tuhan sudah sediakan. Lalu setelah yang ini, setelah setia sama Tuhan harus gimana lagi? Paling penting, setia mengandalkan Tuhan sama setia itu agak berbeda ya teman-teman. Setia itu spesifik, kalau mengandalkan Tuhan ya kita mengandalkan Tuhan. Kalau setia itu berarti kita tuh udah benar-benar klop banget sama Tuhan. Kalau mengandalkan Tuhan, berarti teman-teman masih kayak di dalam ranahnya Tuhan, tapi masih ada yang mengandalkan Tuhan tuh setengah-setengah. Yang keempat adalah harus mengandalkan Tuhan. Selain setia, kita harus mengandalkan Tuhan juga. Kalau kita nggak setia, nggak mengandalkan Tuhan, sama aja bohong dong. Ya kan? Yang terakhir nih teman-teman, cara kita untuk kuat di dalam Tuhan selama mengandalkan Tuhan itu adalah punya iman yang kuat atau yang teguh. Kalau teman-teman nggak punya iman yang kuat dan teguh, teman-teman aku nggak tahu lagi teman-teman punya hidup tuh kayak gimana lagi. Pasti arahnya bakal compang-camping, bakal ke arah sini, balik lagi ke arah sini, ke lubang yang sama lagi, salah lagi, kemanapun salah, kesini pun salah. Nah, teman-teman, apapun poin yang aku bagikan, semoga itu semua bisa menjadi kekuatan buat teman-teman. Nah, kalau aku udah bagiin 5 poin ini, berarti aku harus bagikan juga hal yang negatif. Ketika kita kuat di dalam Tuhan, dasarnya dari diri sendiri itu akibatnya tuh seperti apa sih? Ini penting nih teman-teman. Akibatnya kita setia sama Tuhan itu uh, dari paksaan orang lain lah ya. Itu yang pertama, menyalahkan Tuhan, right? Menyalahkan Tuhan. Nah, bentar ya. Nah, ini dia ayat 12-nya ya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, pokoknya di situ teman-teman udah mulai meronta-ronta. Kebiasaan jelek dalam hidup teman-teman. Seketika itu teman-teman ngerasa bahwa Tuhan,
Yes, aku udah ngelakuin hal semuanya, tapi teman-teman nggak sadar bahwa itu tuh salah. Itu bukan pilihan yang tepat, tapi teman-teman malah lakuin itu. Teman-teman nyalakan diri sendiri, bahwa aku tuh udah sempurna, aku tuh udah segambar sama Tuhan. Tapi yang teman-teman lakukan gak ada actionnya. Actionnya itu kayak hal yang pura-pura gitu loh. Semua yang teman-teman lakukan itu pura-pura kalau teman-teman nggak mengandalkan Tuhan. Nah, akibat selanjutnya selain menyalahkan Tuhan, ada tadi menyalahkan diri sendiri, sekarang aku bakal bagian satu lagi menyalahkan Tuhan. Nah, ini aku suka nih. Mana ya? Nah, ini dia, ayat 10 ya. Filipi 4 ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Wow, kita menyalahkan diri sendiri, teman-teman. Kita udah dikasih kesempatan sama Tuhan, tapi kita malah hilangin kesempatan itu. Kita malah menyalahgunakan kesempatan yang Tuhan udah kasih buat kita. That's why teman-teman boleh garis bawahi dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Berarti semua perasaan itu kalau teman-teman nggak jalankan dari Tuhan, semuanya akan hilang seketika. Akan sia-sia teman-teman. Tadi kan udah menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan. Nah, paling penting, ini paling aku nggak saranin teman-teman milih itu, yang ketiga adalah ah, adanya hawa nafsu dan keinginan daging. Itu kuat banget sampai-sampai teman-teman menjauh dari Tuhan. Keinginan daging teman-teman, yes, hawa nafsu teman-teman juga tinggi. Jadi, balik lagi di ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita belajar mencukupkan diri dalam segala hal, tapi kita nggak melakukan action yang Tuhan sudah kasih. Belajar boleh, tapi harus setia sama prasejat Tuhan. Belajar dari teladan siapapun boleh, nggak ada yang salah. Tetapi harus sesuai dengan ajaran Tuhan. Dan ketika kita merasa, wow Tuhan, ini saatnya aku meronta-ronta dalam Engkau. Tapi meronta-rontanya itu hal yang positif ya, jangan hal yang negatif. Kalau hal yang negatif, semuanya akan sia-sia. Dan kalau teman-teman memilih 3 poin yang tadi, jangan harap teman-teman mampu untuk melakukan yang terbaik. Kita flashback kembali untuk 5 poin yang aku bagiin hal yang positif. Ketika kita setia sama Tuhan, kita harus mulai dari diri sendiri. Terus yang kedua, kita harus ada komitmen. Terus setia sama Tuhan. Lalu mengandalkan Tuhan. Yang terakhir adalah punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Kalau kita nggak punya semua itu, jangan harap teman-teman ada bersama dengan Tuhan lagi. Bisa ada bersama Tuhan, tapi nggak 100%. Jangan harap itu 100%. Teman-teman itu kalau masih nggak percaya sama Tuhan itu mungkin 30% bisa percaya sama Tuhan. 30% teman-teman bisa menjadi anaknya tuh, anak kesayangan Tuhan. Tapi sisanya kemana lagi? Ya kan? Sisanya kemana lagi? Nggak semua orang tuh bisa punya kapasitas yang sama. Jadi inti dari sharing kita, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap punya iman yang teguh, tetap andalkan Tuhan, karena apapun yang terjadi Tuhan udah gantikan dengan yang lebih baik lagi. Semangat semuanya. Aku serahkan kembali kepada panitia. Silakan. Oke, terima kasih Kak Ivon sebelumnya. Eh, Terima kasih banyak ya Kak Ivon atas sharingnya pada malam hari ini. Kiranya Kakak memberkati selalu. God bless Kak Ivon. Adakah selanjutnya eh ada kamu sharing malam hari ini, teman-teman? Yang mau sharing? Yuk teman-teman, yang mau sharing. Oke, dipersilakan Kak Yoram. Oke, shalom lah teman-teman. Tadi aku sebenarnya mau bisa sih sebenarnya, cuman
gara-gara ini susah dalam ya mending kita selalu aja ya dalam Tuhan, kuat dalam Tuhan itu kayak gimana. Perasaanku kayak sebenarnya, puji Tuhan pada malam hari ini sana diberkati banget, sana dikuatkan banget dalam saya. Apalagi kan aku masa dihina banget, sampai saya belum belajar, mau belajar lebih giat lagi, kayak gimana gitu. Kak, teman-teman kan dengan adanya masalah dalam hidup kita akan membuat iman kita makin kuat. Ketika kita bisa melewatinya dan menang atas masalah, maka kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang, membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi lebih tekun mencari Tuhan. Cara menikmati masalah adalah gini loh, ceritakan kondisi yang sebetul-betulnya kepada Tuhan lewat doa. Jelaskan keinginan kita secara detail dalam doa, berserah kepada Tuhan. Untuk saya pribadi ya, aku benar-benar merasa nggak enak. Tempat tuh baterai habis apa gitu. Penuhan sebenarnya teman-teman. Tapi kalau saya pribadi ya teman-teman, um, aku benar-benar bersyukur banget kalau orang yang akan dipakai Tuhan pasti akan melalui pada gulur. Anda tak sendiri. Semua tokoh kita mengalaminya, itulah tempat di mana kita dikuasai dan dimurnikan Tuhan. Sehingga kita tidak dipandang layak dan bernilai bagi kerajaannya. Padang gulung bukan tanpa hukuman, bukan tempat dalam kuasa Allah tidak bekerja. Ulangan 8 ayat 2-5, ia merendahkan hatimu, ia menajari engkau sebagai anaknya. Puji Tuhan. Orang-orang Kristen yang dewasa, yang kuat dan yang mantap dan rendah hati dibuktikan dunia. Why, ada yang gagal lewati padang gurun karena keserakahan atau nafsu rakus, karena jadi penyembahan berhala, mencari sumber berkah lain, karena melakukan perzinahan, karena mencapai Tuhan, karena bersungguh-sungguh mengeluh dan bersyukur nomel dan meneluh. Dari semua dosa itu yang paling membuat muka Allah pada ini bangsa Israel, sehingga satu generasi gagal. Masuk ke tanah perjanjian adalah bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh berarti masa tidak puas dan menantikan kuasa Tuhan. Jadi kalau pribadi sih ya, jangan lagi meneru, pencemooh, ngomel, protes dalam melalui hidup saya. Udah tapi jadi komisi ini sebenarnya buat ini loh. Aku kasih yang Banio anggap aku pencemooh. Kemudian untuk saya nggak itu di Pemuda Peninggalan Malaka. Kemudian bla 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 bla. Itu saudara itu seiman, saya tidak boleh. Aku takutnya pencemooh sih Kak. Nggak boleh sama Kak Eka. Ya udah deh, pasrahkan semua pada diriku. Mudah-mudahan nggak boleh jadi pencemooh bagi aku. Terima kasih. Oh ya Kak. Oke, terima kasih Kak Yoram. Ada lagi, teman-teman? Kalau tidak ada, langsung aja ya dokumentasi ya. Divi, dokumentasi deh. Yuhuy. Oke, baik. Oke. Yuk teman-teman yang nggak berhalangan untuk on cam, ayo kita on cam bareng, kita mau dokumentasi. Oke, siap-siapkan wajah-wajah yang ganteng. Uh, aduh, Kosem nggak kelihatan mukanya Kosem, sama background. Oke, oke. Ayo, teman-teman yang nggak berhalangan, bisa on cam. Oke, di sini cuma ada satu slide aja. Jadi yang nggak bisa on cam bisa kasih reaction ya. Oke, oke. Sebanyak 3 kali. Hitungan yang pertama, satu, gaya yang pertama ya. 1, 2, 3. Siap-siap. Oke, yang kedua. Beda gaya ya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir.
Adakah gaya dari pembicara kita? Ya, dari Kak Ivon. Oh, Oke. Waduh, ini guys. Widih. Ayo yang cowok-cowok juga bikin. Oke. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Oke, saya serahkan ke Natasha kembali. terima kasih Givi. Selanjutnya pengumuman ya. Adakah pengumumannya? Iya, pasti ada. Bentar ya. Oke. Yoi, santai Brodi. Oke. Oke. Oke, shalom sekali lagi teman-teman. Di sini ada beberapa pengumuman dari ya, komunitas kita malam ini dan pada minggu ini. Bentar. Oke. Pengumuman yang pertama itu adalah ibadah CGS Community akan diadakan setiap hari Kamis, waktunya jam 19 waktu Indonesia Barat, dan teman-teman yang ada di Wita, di Kuwait, mau di Malaysia dan juga di Singapura bisa sesuaikan waktunya. Oke, yang kedua, pengumuman yang kedua, CGS ada bikin satu grup WA yang baru yang sudah dibikin sama ketua kita, Kak Rinaldo. Jadi teman-teman bisa bergabung lewat link yang akan di-share di kolom chat ya. Yang rindu untuk bergabung di CGS. Bisa langsung klik link yang ada di kolom chat. Dan pengumuman yang ketiga, buat teman-teman CGS pada saat ini mencari eh, pengurus dan juga udah disediakan G-Form untuk pendaftaran kepengurusan CGS. Jadi teman-teman yang mau dan rindu untuk bersama-sama jadi pengurus di CGS bisa langsung klik G-Form dan langsung isi G-Form itu. Dan tidak lupa juga teman-teman, oke, sudah daftar ya? Ya, ada sudah yang udah daftar. Pengumuman yang ketiga adalah CGS ada apa namanya? Sosial media, ada TikTok dan juga Instagram, dan teman-teman yang mau follow kedua akun ini bisa langsung klik aja link yang ada di kolom chat juga. Kolom chat Zoom ini. Ada dua ya, TikTok, Instagram, Instagramnya CGS, Crash Generation Squad, dan juga TikTok, Crash Generation Squad. Oke, terima kasih yang udah follow dan ya, nanti mungkin bakal di follow back sama admin dari TikTok dan juga admin dari IG gitu. Oke, dan ya terima kasih buat pelayan malam ini dari pembicara kita, iPhone, MC kita, Katasha dan WL, saya sendiri, dan buat teman-teman juga yang sudah bergabung dalam ibadah malam ini. Terima kasih sudah bergabung dan Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke MC kembali. Oke, makasih Givi. Selanjutnya, kayak doa malam kah? Kak Ivon, doa penutup. Iya, doa penutup. Oh, oke, doa penutup. Oke, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Thank you Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan. Thank you karena Engkau, Tuhan, kami berada di tempat ini. Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk setia sama Engkau. Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk kuat di dalam Engkau Tuhan. Walaupun sulit Tuhan, tapi kami mau Tuhan serahkan semuanya sama Engkau Tuhan. Biar Engkau yang ambil alih segala hidup kami Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman yang udah hadir malam hari ini, siapapun mereka yang udah hadir, Tuhan Kau yang berkati kesehatan mereka, keluarga mereka, masa depan mereka semua yang Kau yang berkati Tuhan. Dan ketika mereka melayani Tuhan, biar nama Tuhan yang ditinggikan, biar nama Tuhan yang dipermuliakan, pekerjaan mereka, usaha mereka, semuanya Engkau yang berkati Tuhan. Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan itu nggak terbatas Tuhan antara ruang dan waktu. Kami mau terima Tuhan apapun yang menjadi janji firman Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Ini hidup kami, ini hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Oke, makasih Kak Ivon sebelumnya. Silakan ke Jivi ya, doa berkat. Ya, Jivi doa berkat Dek. Hah? Doa Udah berkat. Kosem atau Kosem? Kosem Oh, itu ya, udah oh berkat. ya, Kosem. Kosem. Oke teman-teman terkasih, angkatlah kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kembalilah ke aktivitasmu dan terima berkat dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Yuk Amin. teman-teman semua. Makasih semuanya. Jangan kapok-kapok kalau aku sharing ya. Karena bakal dalam nanti Sorry ya, bahasannya. aku kepanjangan tadi. Terima Oke, kasih.